warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barakah Punya Kita. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pada hari ini senang sekali program acara Syiar TVRI Jambi kembali menyapa Anda pemirsa yang ada di rumah. Tentunya pada hari ini program acara Syiar akan menambah wawasan Anda dan Anda juga akan diberikan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik pemirsa, telah hadir pada kesempatan hari ini yang terhormat yaitu Gus Rauhuddin Abdul Majid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Gus ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga pemirsa, tadi telah kita dengarkan dibuka dengan selawat yaitu dari ibu-ibu dari Langgar Hubul Islam di Lorong Pepaya Sipin. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa ibu-ibu ya. Tadi juga telah disapa dengan selawatnya yang sangat merdu. Dan juga sudah siap ya ibu kita dengarkan tausiah dari Gus Majid pada hari ini? Siap. Baik ibu. Baik Gus, alhamdulillah bersua kembali ya Gus ya. Tentunya pada hari ini pemirsa tema kita sangat berarti dan sangat penting sekali untuk menambah wawasan pemirsa yang ada di TVRI Jambi tentunya yang menyaksikan program acara Syiar nih Gus, yaitu tentang fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kami persilakan kepada Gus Majid untuk memaparkan tentang tausiah kita pada hari ini. Dipersilakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang kami banggakan, ibu-ibu majelis taklim, pada sore hari ini tema kita fungsi khalifah di muka bumi. Para pemirsa TVRI yang kami banggakan, ibu-ibu majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala mempunyai generasi-generasi yang terbaik. Setiap generasi itu ada masanya, ada peralihannya. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diangkat menjadi khalifah di muka bumi, dahulu bumi ini dihuni oleh sekelompok khalifah Allah juga dari kalangan jin, Banul Jan. Banul Jan ini mempunyai kabilah-kabilah yang banyak. Ada namanya Ifrit, ada namanya Marid, ada namanya Nas-Nas, dan masih banyak lagi kabilah-kabilah ini. Dan yang paling sering berinteraksi dengan manusia itu golongan Ifrit, golongan jin yang mempunyai kecanggihan teknologi, mempunyai kemampuan membangun monumen, bahkan pernah bekerja sama membangun mega proyek bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, istana negaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi kemudian Banul Jan ini satu sama lain saling bermusuhan, saling bertikai, saling bunuh-membunuh, sehingga pada akhirnya Allah menciptakan kelompok jin yang lain untuk menyerang mereka, membunuh mereka. Yang melarikan diri itu yang selamat.
Sehingga banyak di antara mereka itu melarikan diri di pucuk-pucuk gunung sehingga tinggal di sana, kemudian di laut-lautan, kemudian di pelosok-pelosok terpencil. Makanya sampai sekarang setiap wilayah itu ada makhluk gaibnya sebangsa jin, penunggunya. Makanya ada tambang batu bara, ketika ingin mengeduk batu baranya, kenapa dia bersedekah? Kalau di situ ada penunggunya. Iya, benar. Mohon izin. Begitu. Jadi itu cerita awalnya ya, Gus ya. Setelah Allah matikan Banul Jan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan seorang khalifah yang terbaik, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari jenis jin, tapi dari jenis manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebelum kita menjabarkan fungsi-fungsi khalifah, apa itu sebenarnya khalifah? Saya kutip di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Penjelasan khalifah ini seorang pengganti. Seorang pengganti untuk apa? Untuk menjaga kedamaian di muka bumi ini, untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Bahkan seorang khalifah itu pengganti Allah di muka bumi dalam hal menjalankan syariat agama. Yang membuat syariat itu Allah. Yang menjalankan adalah khalifah di muka bumi. Yang membuat syariat sholat itu Allah. Yang menjalankan sholat adalah khalifah di muka bumi. Maka sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa khalifah itu sebagai pengganti dari generasi-generasi sebelumnya. Nabi Adam kan mengganti generasi Banul Jan yang saling bermusuhan, saling bertikai, saling bunuh-membunuh. Maka ketika kita hidup di muka bumi ini, saling bertikai, saling bermusuhan, saling bunuh-membunuh, ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil satu pembelajaran dari khalifah sebelum Nabi Adam, yaitu Banul Jan. Kemudian Allah memberikan satu generasi pengganti yang terbaik. Kita ini semua khalifah akan digantikan oleh anak-anak kita. Kalau kita meninggal, ini semua kan calon-calon jenazah, Pak. Betul, Ya, betul kan? Calon jenazah semua. Ketika kita meninggal nanti akan digantikan khalifah itu oleh anak-anak kita. Anak-anak kita meninggal akan digantikan oleh cucu-cucu kita. Maka Al-Quran mengatakan, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kalian semua meninggalkan satu generasi yang lemah agamanya,
lemah imannya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya. Membangun ekonomi yang kuat itu penting. Tiada lain adalah supaya generasi kita ke depan kuat. Tetapi bukan hanya kuat ekonomi, tetapi juga harus kuat iman. Bukan hanya pinter pengetahuan umum, tapi juga harus soleh pribadinya. Berapa banyak orang pinter tapi nggak benar. Benar guys. Berapa banyak orang yang benar walaupun nggak pinter. Syukur-syukur pinter ya benar. Yang benar. Bajing itu yang dimakan cuman kelapa. Tapi kalau bajingan itu bisa kabel listrik yang dimakan. Ada A-nya di belakang ya guys. Jadi begitu. Kita ini sebagai khalifah akan tergantikan oleh generasi kita. Maka harus dibekali pendidikan agama yang kuat, dibekali dengan iman yang kuat, dibekali dengan ekonomi yang kuat. Supaya generasi sesudah kita itu adalah seorang khalifah yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan tentu tantangannya akan jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Ini menurut prediksi ilmuwan teknologi sekitar 2030 nanti pekerjaan itu akan dialihfungsikan kepada robot. Dan sekarang ini sudah terwujud di negara China. Iya, Gus, yang menjadi pramugari robot. Yang mengantar makanan robot. Benar, Gus. Ya, bahkan robot ini bisa diajak senyum. Ya. Mereka bisa menciptakan robot yang mirip cantiknya seperti manusia. Iya, benar. Bisa kentut, bisa makan, cuman satu yang nggak bisa ngasih, nyawa. Iya, betul. Ini mau tidak mau generasi kita ke depan akan banyak yang nganggur. Kenapa? Sudah tergantikan dengan robot. Tentu kalau generasi ke depan banyak yang nganggur, ini kejahatan jauh lebih besar daripada di era sekarang. Maka kita harus membekali generasi kita dengan generasi yang kuat. Kuat imannya, ya, kuat pendidikannya, kuat segala-galanya. Sehingga anak-anak kita ini ketika mengejar di suatu lembaga pendidikan, itu bukan hanya mengejar karir, tapi bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini harus kita kasih semangat Bapak Ibu semua. Setiap generasi itu sudah grit itu menurun. Generasi kita sekarang masih kuat. Apakah ada jaminan generasi kita 2030, 2090 akan bisa seperti kita, kuatnya seperti ini? Ini yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan generasi kita termasuk dzurriyyatan sholih wa sholihah. Amin. Masya Allah Gus. Luar biasa sekali Gus Majid, menarik pembahasan kita pada hari ini ya ibu-ibu ya. Dan mohon izin Gus, kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Nah, masih semangat ibu-ibu ya? Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Gus Majid. Kami masih semangat nih Gus, melanjutin untuk tema kita pada hari ini tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dipersilahkan Gus untuk dilanjutkan. Para pemirsa TVRI yang kami banggakan, ibu-ibu majelis taklim, ketika Allah
hendak menjadikan seorang pengganti yang lebih baik dari generasi sebelumnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka para malaikat ini memprotes kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan seorang manusia yang akan merusak muka bumi ini, akan saling menumpahkan darah, akan saling bunuh-membunuh? Ini malaikat ini protes pada Allah. Kami ini nahnu nusabbihuka, selalu bertasbih kepadamu, selalu memahasucikan engkau ya Allah. Padahal kita ini siap untuk menjadi khalifah. Bagaimana jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam kemudian disuruh menyebutkan nama-nama benda di muka bumi ini. Adam, ini apa namanya? Kapak. Adam, ini apa namanya? Cangkul. Adam, ini apa namanya? Pisau. Adam, ini apa namanya? Semua nama-nama yang ada di muka bumi ini Nabi Adam bisa menyebutkan. Malaikat gak bisa. Karena malaikat itu diberi akal tapi gak diberi nafsu. Patuh tunduk atas perintah Allah, gak punya nafsu. Sehingga kalau Allah perintahkan kepada malaikat Israel, ya Israel, cabut itu hambaku, beliau langsung melaksanakan. Karena gak punya nafsu. Kalau Israel punya nafsu, dia akan menjalankan tidak atas dasar perintah Allah. Seperti sore ini iseng-iseng Israel menghampiri kita. Mana tahu ada yang ngantuk, langsung dicabut. Udah siap belum ibu-ibunya? Ini Langsung terenyuh ibu-ibunya kedengar Gus bahas itu. manusia diberi akal juga diberi nafsu. Nafsu itu penting. Nafsu itu keinginan. Dengan nafsu kita bisa membangun peradaban. Dengan nafsu kita berkeinginan untuk membuat rumah yang cantik. Dengan nafsu ada keinginan kita untuk punya mobil. Tergantung di situ nafsunya arahnya kemana. Ada nafsu yang bisa menenteramkan hati kita. Ada nafsu yang dicela oleh agama. Para pemirsa TVRI, ibu-ibu majelis taklim. Nah, setelah Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama benda, sedangkan malaikat itu tidak bisa. Ternyata untuk membangun bumi ini nggak cukup pakai tasbih saja. Insinyur pertanian mau mengelola pertaniannya nggak cukup baca tasbih saja. Harus didukung dengan alat-alat teknologi yang canggih supaya hasilnya bagus, hasilnya maksimal. Seorang insinyur yang akan membangun jembatan gak cukup hanya membaca Yasin 40 kali langsung jadi jembatan, gak mungkin. Mustahil ya, guys ya? Mustahil. Itu. Nah, dengan ini ternyata manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi. Dengan nafsunya, dengan akalnya, dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya. Maka yang paling penting fungsi khalifah di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, fungsi khalifah yang paling penting
adalah menjalankan sholat 5 waktu. Siapa yang bisa menata sholatnya, Allah akan menata hidupnya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktunya, Allah buat kocar kacir kehidupannya. Artinya tidak ada keberkahan. Nih, fungsi khalifah menjalankan perintah sholat. Fungsi khalifah lagi mendamaikan perseteruan. Ini khalifah. Jadi kalau ada 2 qabilah, 2 suku sedang berseteru, sedang tidak baik-baik, maka harus ada orang yang tampil sebagai khalifah di situ, mendamaikan. Bahkan walaupun dengan cara yang bohong boleh, asalkan bisa damai. Tidak semua bohong itu dicela. Bohong itu ada yang boleh. Suami boleh bohong sama istri, tujuannya menyenangkan istri. Misalnya istri ini masak, nyayur, sudah itu disuguhkan sama suami. Setelah dicicipin suami, ibunya nanya, "Pak, gimana sayuran ibu?" Alhamdulillah enak banget. Padahal masinnya luar biasa. Bohong enggak kira-kira? Kalau ini suami jujur terus terang, sakit enggak hati ibu? Iya. Sakit. Demi kebaikan ya Gus Majid. Demi kebaikan, menyenangkan. Itu bohong yang boleh. Bohong untuk mendamaikan juga boleh, asalkan bisa damai. Nah, banyak sekali fungsi-fungsi khalifah di muka bumi ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi ini menjalankan sholat 5 waktu. Dari sanalah kita akan bisa menata hidup kita. Dari sholatlah kita akan bisa menata hidup sholat. Karena di dalam sholat itu ada juga urusan ekonomi, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Rabbighfirli warhamni warzuqni, berilah aku rezeki. Ini kan urusan dunia. Siapa yang bisa menjaga sholat, Allah berikan keberkahan hidupnya. Namanya berkah, nggak harus kaya. Sedikit tapi berkah, insya Allah akan bisa menumbuhkan generasi-generasi yang baik. Daripada duit banyak tapi tidak berkah. Duit banyak tapi nggak bisa menikmati, buat apa? Biasanya kalau suami-suami ini sebagian ada, kalau sudah dikasih kaya sedikit aja, usah kepingin nambah istri. Kalau istri yang dikasih kaya, biasanya nambah apa? Nambah emas. Ya, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan fungsi khalifah di muka bumi ini. Yang paling penting adalah menjalankan sholat 5 waktu. Dari situlah kita akan bisa mencapai kesuksesan di muka bumi, bisa menjalankan fungsi khalifah itu dengan sebaik-baiknya. Baik Gus Majid, sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini Gus. Tapi ini untuk setelah ini nanti akan ada tanya jawab nih Gus. Tapi mohon izin kita jeda dulu ya Gus Majid ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Masya Allah, tabarakallah ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu ya. Tentunya tadi kita sudah dengarkan tausiah dari Gus Majid. Ini ibu-ibunya udah gak sabaran nih Gus, pengen bertanya seputar tema kita pada hari ini. Mohon izin ya Gus ya. Baik, dipersilakan kepada ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan ibu. Silakan sebutkan namanya, kemudian alamatnya boleh, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. adalah Yulinar Ya, kan ibu, silakan. Haim.
dari langgar hubul Islam yang akan saya tanyakan, mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Majid, nih pertanyaan ibunya nih luar biasa nih. Kenapa Allah memilih manusia sebagai khalifah nih Gus? Mohon silakan dijelaskan Gus. Para pemirsa TVRI, ibu-ibu Majelis Ta'lim Hubbul Islam, kenapa Allah memilih manusia sebagai khalifah? Karena yang menciptakan bumi langit ini Allah. Ya terserah Allah. Iya, ya. Ya terserah Allah. Betul. Yang akan memilih seorang khalifah, seorang pengganti di muka bumi. Kalau menurut ayat tadi kan ketika diprotes oleh malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu tentang apa yang tidak kamu ketahui. Karena yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Namun setelah Nabi Adam disuruh menyebutkan benda-benda, lalu beliau bisa menyebutkan, sedangkan malaikat tidak tahu. Lalu Allah menyuruh kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu. Sujud di sini adalah sujud menghormati Nabi Adam, bukan sujud kita sebagaimana sujud dalam sholat. Artinya kedudukan manusia sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang tidak mau sujud siapa? Illa iblis aba wastakbar. Iblis nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Karena dengan kesombongannya. Maka orang sombong itu paling dibenci oleh Allah. Sebab itu masih ada keturunan iblis. Jadi kalau ada orang sombong itu keturunan iblis. Nauzubillah, Gus. Begitu. Iya, Gus. Ibu-ibunya langsung ngeri ya, katanya. Ibu-ibunya langsung ngerespon langsung Gus Majid. Manusia ini dipilih oleh Allah karena memang keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ di dalam ayat itu ja'ilun, ja'ilun, menjadikan. Nah, untuk mewujudkan supaya bumi ini ada khalifahnya, supaya bumi ini tentram, supaya bumi ini damai, maka dengan kemampuan yang Allah berikan pada manusia itu akan bisa diwujudkan dengan ilmunya, dengan akalnya. Kalau malaikat gak akan mampu untuk mengelola bumi ini sebagai mana manusia, karena setiap sesuatu yang diciptakan Allah punya fungsi masing-masing, punya tugas masing-masing. Kalau malaikat itu nggak punya nafsu, maka malaikat nggak ada membangun istana negara, malaikat nggak akan membangun tempat sepak bola, lapangan sepak bola, karena nggak punya nafsu. Ya. Tetapi manusia dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, maka bisa membangun peradaban di muka bumi ini. Maka kalau manusia dipilih oleh Allah, itu adalah kehendak Allah. Malaikat punya fungsi masing-masing. Ya, jin juga punya fungsi masing-masing. Mereka nggak nampak oleh kita. Kalau mereka nampak di kita, kita tidak nampak mereka. Kalau khalifahnya malaikat, kita saja nggak tahu. Tahu-tahu sudah ada jembatan. Siapa yang membangun? Repot ini. Ya. Betul, Gus. Terima kasih. Baik Gus, sangat luar biasa sekali jawaban dari pertanyaan Ibu Ilinar tadi ya. Ya, baik Gus, izin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gus ya, silakan Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita dari Majelis Taklim Langgar Hubul Islam, Alhamdulillah. Lorong Pepaya. Yang saya akan tanyakan Ustadz, apa saja tantangan yang dihadapi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah? Baik, Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Pertanyaan luar biasa nih, Gus. Apa saja tantangannya manusia nih apabila menjadi seorang khalifah nih, Gus? Silahkan dijelaskan. Para pemirsa TVRI dimanapun saja berada, ibu-ibu Majelis Taklim Hubbul Islam. Tantangan khalifah untuk menjalankan tugasnya di muka bumi ini banyak sekali. Apa itu tantangannya? Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengelola bumi ini mengikuti hawa nafsu, maka rusaklah bumi ini. Ya. Misalnya kita ingin mengambil ikan tapi dengan cara dipotas. Ini kan bisa mematikan bibit-bibit ikan yang lain. Karena kerakusan manusia, betul apa enggak? Betul, Gus, betul. Orang ingin mendapatkan minyak, tapi dengan melakukan pertambangan-pertambangan yang ilegal. Sehingga ini bisa merusak bumi. Jangan mengikuti hawa nafsu, tapi ikuti apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Hidup ini, pedoman kita ini Al-Quran. Quran itu sudah memberikan solusi untuk dunia kita. Urusan ekonomi ada, urusan rumah tangga ada. Kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu dalam Al-Quran? Kalau kita mengambil rezeki Allah, jangan lupa bersyukur kepada yang memberi rezeki. Kadang-kadang kita hanya menguras rezeki Allah, tapi syukurnya nggak ada. Betul. Rasa syukurnya ini nggak ada. Sampai kapanpun kalau nggak bisa bersyukur, dari yang sedikit saja nggak bisa syukur, apalagi dikasih banyak. Ya. Tantangan selanjutnya, bahwa setiap perubahan hari, perubahan bulan, perubahan tahun, ini kan mengalami degradasi, mengalami apa? Pergeseran. Zaman kita dulu dengan zaman kita sekarang sudah jauh berbeda. Orang-orang tua kita dulu kalau dalam masalah perjodohan itu cukup dijodohkan. Tapi kalau sekarang anak kita jodohkan, apa jawabannya? Sudah bukan masanya Siti Nur. Iya kan? Iya, Gus, benar, Gus. Anak-anak kita dulu itu, zaman dulu itu kalau main tuh, yang sering mainnya kemana? Ke masjid, ke langgar, tidur di masjid, nanti bangun subuh, pulang dari masjid, habis subuh. Sekarang tempat bermain anak-anak kita di mana? Kafe, pinggir jalan, di mall. Sehingga isi masjid itu banyak orang tua atau banyak anak muda. Oh iya, orang tua, orang sepuhnya. Nah, ini tantangan Bapak Ibu semuanya. Maka sebagai orang tua, sebagai khalifah harus punya ketegasan. Kalau dalam urusan agama yang menyangkut hakullah harus tegas. Kalau tidak sholat harus tegas. Walaupun anak nggak suka, tidak apa-apa, karena itu urusan yang menyangkut hakullah. Jadi kalau urusan dunia, mak kepingin ke mall, silahkan. Mak aku mau berenang, silahkan. Tapi kalau anak tidak mau sholat, orang tua harus tegas. Tegas ya. Sebab gara-gara anak akan bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Kesolehan anak akan bisa menyeret orang tuanya ke surganya Allah. Betul. Ini. Begitu, Gus.
Maka kalau suami punya istri kalau tidak sholat dimarah nggak apa-apa. Tapi kalau istri minta, Pak, aku kepengen ke salon, silahkan. Difasilitasi. Pak, aku kepengen cantik, beliin bedak yang mahal, nggak apa-apa. Boleh ya Gus ya? Boleh. Asal punya uang suaminya. Ya itu intinya Ibu. Tapi kalau istri nggak sholat, nih tanggung jawab suami. Kalau sudah ditegur kok nggak mau sholat, ya dosa ditanggung sendiri. Tapi kalau suami tidak sholat, bukan tanggung jawab istri tetap ngingatkin, tapi tidak mendapatkan tanggung jawab dosanya. Beda sama suami. Jadi tantangannya banyak. Jadi supaya kita tetap istiqomah, maka beriman pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, ikut petunjuk Al-Quran, supaya kita bisa berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Terkadang orang lebih percaya teori barat daripada teori Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran kalau kepingin kaya itu mudah. Gimana caranya? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah melebur riba dan Allah akan menambah keberkahan dari sedekah. Ini konsep Quran. Jadi kalau kepingin kaya menurut Quran, banyak sedekah. Bukan uang disimpan di ATM tapi nggak pernah disedekahin. Nanti khawatir akan digelapkan sama orang, dibobol ATM-nya. Tapi kalau kepingin kaya menurut Al-Quran, banyak zakatnya, banyak sedekahnya. Nih. Luar biasa. Jadi itu jawaban pertanyaan dari Ibu Nurul ya Gus ya. Jadi saya sangat luar biasa penambahan wawasannya Ibu ya, ternyata banyak tantangannya ya, bukan cuma 1 atau 2 begitu ya Gus. Yang penting tetap menjaga sholat kita, begitu ya Gus ya. Baik, terakhir dipersilakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Iya. Satu lagi ya Gus ya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Andayani dari Majelis Taklim Hubul Islam Lorong Pepaya Sipin. Izin bertanya ya Gus. Pertanyaan saya, langkah apa yang dilakukan manusia untuk merealisasikan peran sebagai khalifah di bumi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siska. Tadi nanya tantangan, kalau yang ini Ibu nanya langkahnya Gus. Nah, mana tahu nanti kan selanjutnya adalah generasi kita ya Ibu ya yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Persilakan Gus untuk dijelaskan. Langkah kita sebagai khalifah di muka bumi ini jangan lupa daratan. Dari mana kita asalnya? Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, berarti kita ini berada di buminya Allah. Maka kalau kita sudah berada di buminya Allah, kita harus siap menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang. Bagaimana supaya tahu perintah larangan? Tentu menuntut ilmu agama. Kita akan tahu ini perintah, ini larangan. Semua ada batasannya. Syariat Islam ada batasannya. Gak boleh sembarangan menjalankan di luar batasan itu. Misal, di dalam syariat Islam kan tidak ada ba'diyah asar, gak ada ba'diyah subuh. Jangan mentang-mentang sedunia umat Islam gak ada yang menjalanin, maka cukup saya saja yang menjalankan. Kasihan gak ada yang mau menjalankan, padahal itu larangan. Beda konsepnya ya Gus ya. Ketika kita berkorban, syariat Islam sudah menentukan binatang yang untuk kita jadikan korban syaratnya supaya sah demikian. Tidak cacat, tidak berpenyakit gatal-gatal yang menguruskan badannya, tidak dalam posisi pincang yang menguruskan badannya. Pilihlah binatang kurban yang terbaik, sebab itu menjadi tunggangan.
Nggak boleh kita kepingin kurban, ya, ngambil sapi tetangga, nyuri kambing tetangga. Nggak boleh. Perintah itu ada batasan, larangan juga ada batasan. Begitu. Jadi kita ini harus tahu dulu, kita ini diciptakan Allah, kemudian hidup tinggal di buminya Allah, maka kita harus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana langkah-langkah kita? Islam sudah mengatur itu semua. Kalau kita ingin sukses dalam rumah tangga sebagai khalifah, bagaimana? Belajar tentang rumah tangga Rasulullah. Kalau kita ingin membangun ekonomi yang kuat, bagaimana? Ikuti cara bisnis Rasulullah. Bisnis Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah murah senyum, Rasulullah jujur. Siapapun yang jujur, siapapun yang murah senyum, siapapun yang suka membantu kerepotan orang, maka bisnisnya akan dilancarkan oleh Allah. Ini bisnis ala Rasulullah. Kita ingin menjadi seorang pemimpin, ikuti bagaimana kepemimpinan Rasulullah, karena semuanya sudah dikasih contoh. Kita ingin menciptakan satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ikuti cara Rasulullah. Semua sudah dicontohkan. Maka penting di sini untuk supaya kita bisa menjalankan sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari pendapat-pendapat dan fatwa para ulama, supaya ada pegangan bagi kita. Sebab kalau kita menjalankan fungsi sebagai khalifah tidak punya pegangan, kita akan terombang-ambing dalam kehidupan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada salahnya itu karena kebodohan saya. Bukan berarti saya jauh lebih pintar dari ibu-ibu. Di sini saya dalam tahap belajar. Di antara ibu-ibu ada yang jauh lebih pandai dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, mohon dimaafkan dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Begitu. Baik Gus, tadi sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Siska yang Masya Allah sekali, tadi sudah ada 3 pertanyaan Gus. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Gus ya. Terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Baik Gus Majid, Masya Allah luar biasa, tadi tausiahnya sudah sangat jelas sekali dan ibu-ibu sudah ada yang bertanya dan sudah dijawab oleh Gus Majid. Mohon izin, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Gus Majid. Jadi kami mohon kesimpulannya untuk program acara kita pada hari ini. Dipersilahkan Gus. Para pemirsa TVRI yang kami dambakan, ibu-ibu Majelis Taklim Hubbul Islam, sebagai penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, khalifah adalah seorang pengganti satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Oleh sebab itu kita harus punya pegangan, yaitu Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian fatwa-fatwa para ulama, supaya kita ada pegangan untuk bisa menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing, tetapi tidak keluar dari Al-Quranul Karim, tidak keluar dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semuanya bisa menata bumi ini menjadi bumi yang tentram, menjadi bumi yang damai, menjadi bumi yang dipenuhi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi daripada khalifah yang Allah jadikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Majid telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Semoga barokah dan juga semoga pemirsa juga menambah wawasannya tentunya seputar dunia Islam. Insya Allah ya Gus Majid ya. Baik juga kepada ibu-ibu dari pengajian Hubbul Islam. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Terakhir sama-sama pemirsa kita dengarkan selawat dari ibu-ibu dari Hubbul Islam. Dan demikian program acara syiar pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.